Selamat pagi semuanya, saya Muhammad Rifki Ahmad. Jadi saya menyampaikan untuk menjawab soal dan coba UTS Finansial Teknologi ini. Jadi nomor satu ini identifikasi tren baru fintech dalam industri keuangan dan yang dimaksud dengan fintech unicorn. Jadi fintech membantu perkembangan perusahaan startup baru. Saat ini sudah bermunculan banyak perusahaan startup baru yang menciptakan produk inovasi di bidang fintech. Contohnya ada Monitor, perusahaan startup Monitor membuat produk baru yang memberikan pengalaman di bidang digital banking, di mana analisisnya lebih detail dan rinci. Perusahaan seperti ini biasanya mulai tumbuh di Singapura, di mana kemudian targetnya adalah Asia. Fintech dapat meningkatkan taraf hidup, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang besar bagi perusahaan startup, namun keberadaan fintech juga ternyata bisa meningkatkan taraf hidup serta daya beli masyarakat banyak. Sebagai contoh, ada perusahaan startup yang kemudian membuat inovasi untuk menghadirkan mereka di mana mereka tersebut menerima sistem pembayaran dengan kartu debit dan kredit dengan biaya rendah. Ada juga perusahaan startup yang kemudian membuat inovasi fintech dapat membangun infrastruktur dunia perbankan untuk meningkatkan daya beli konsumen untuk masyarakat. Lebih dari itu, adanya fintech di Asia Tenggara bahkan memiliki peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hingga 600 juta jiwa lebih. Perusahaan startup juga terus meyakinkan investor akan hal ini. Mendukung inklusi keuangan. Inklusi keuangan merujuk pada akses terhadap lembaga keuangan masyarakat pada tahun 2019 ini. Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DKNI) menargetkan 75% inklusi keuangan. Namun sampai sekarang target tersebut baru tercapai 49%. Itulah kenapa pemerintah Indonesia menyusun kebijakan inklusi keuangan demi menarget masyarakat yang berada di piramida ekonomi paling bawah. Umumnya masyarakat ini tinggal di desa-desa terpencil. Fintech adalah alternatif solusi untuk membantu mencapai target inklusi keuangan tersebut. Umumnya layanan fintech berbasis online sehingga bisa lebih mudah diakses selama siapapun memiliki jaringan internet. Hal ini sejalan dengan pilar ketiga dari pengembangan inklusi keuangan di Indonesia, yaitu layanan keuangan digital inovatif. Jadi linknya https://www.jojonomic.com/fintech. Jadi fintech unicorn adalah sebutan bagi barisan startup yang lebih memiliki valuasi di atas USD 1M kurang atau setara dengan 13,5 triliun rupiah. Jadi bagi para pelaku startup baik di dalam negeri maupun luar negeri, bila valuasinya di atas USD 1M bisa masuk dalam kategori startup unicorn. Linknya tersebut duniafintech.com startup unicorn kurang kategorinya. Nomor 2 tersebut soalnya jelaskan tentang neobank. Pada dasarnya neobank adalah sebuah perusahaan alternatif yang menawarkan jasa pembankar, namun berbasis digital. Brainless dan sejatinya memang bukan bank. Terkadang juga dikenal sebagai challenge bank, dan beberapa di antaranya bahkan sudah memiliki jutaan nasabah seperti Nubank dari Brasil, Monzo dari Inggris, Enduana dari Jerman, atau Cime dari Amerika Serikat. Link tersebut media.com dan neobank dan kurang masa depan retail banking di Indonesia. Jadi itu adalah linknya tersebut kalau misalnya. Jadi nomor 3, jelaskan tentang P2P payment sebagai pendatang yang kuat. Katakanlah Anda keluar untuk makan malam dengan sepupu Anda, Charlie, dan ingin membagi cek, bukannya mencari tagihan dan koin. Charlie membayar menggunakan kartu. Anda menggunakan ponsel dan membuka aplikasi pilihan Anda. Memilih Charlie dari daftar kontak Anda, ketik jumlah yang ingin Anda kirim, dan PIN Anda jika Anda punya, dan voila, Anda telah membayar Charlie kembali. Membayar teman dan keluarga melalui telepon atau komputer pertama kali dipopulerkan oleh PayPal dan Google. Venmo yang dimiliki oleh PayPal dan lainnya sebagai lainnya. Sekarang menawarkan layanan serupa. Pembayaran P2P juga tersedia melalui bank dan credit unions dan di jaringan media sosial termasuk Facebook. Jika Anda ingin bergabung dengan klub P2P, tergantung pada layanan mana yang sudah digunakan teman dan keluarga Anda itu akan membuat pertukaran menjadi lebih nyaman. Tetapi jika Anda membuat pilihan, lihatlah beberapa layanan pembayaran favorit kami. Ini tengok aja linknya tuh www.nukmalik.com. Artikel banking P2P kurang payment kurang chip system.
Jadi itu ada linknya. Mampu jelaskan tentang P2P lending dan apa kelebihannya tersebut. P2P lending adalah metode pemberian pinjaman uang kepada individu ataupun bisnis sebaliknya. Mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Intinya P2P lending akan menghubungkan memberi pinjaman pendana. Dengan meminjam secara online dengan P2P lending, setiap orang bisa mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan tanpa menggunakan jasa dari pembangkang. Pada dasarnya sistem P2P lending ini sangat mirip dengan konsep marketplace online yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Namun dalam P2P lending, sistem yang ada akan mempertemukan pihak meminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi boleh dikatakan bahwa P2P lending merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Ketimbang mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi secara bank, kompilasi jasa kredit dan pemerintah dan lainnya, yang prosesnya jauh lebih kompleks, masyarakat bisa mengajukan pinjaman yang didukung oleh para orang-orang lain sesama pengguna sistem P2P sebagai alternatif. Karena itulah sistem yang disebut P2P tersebut. Jadi linknya https://coinonce.com blog ketahui tentang lending. Dan kelebihannya adalah sudah terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dan sekarang ini OJK sudah menerbitkan sebagai ketentuan dan peraturan resmi untuk diikuti oleh para pelaku usaha P2P lending, sehingga membuat mereka lebih kredibel dan terpercaya. Praktis, cepat dan mudah. Pada umumnya sangatlah mudah untuk mendaftar menjadi lender dalam setiap platform P2P lending, hanya menggunakan KTP, NPWP dan selfie. Maka seseorang bisa langsung menjadi lender. Hal ini sangat berguna apalagi untuk merasa yang masih ingin mencoba berinvestasi dalam skala kecil. Sarana diversifikasi investasi. Sebagai seorang investor, maka penting untuk melakukan diversifikasi investasi. Apabila ada salah satu untuk pendapatan investasi Anda memiliki kerugian, Anda dapat menahan kerugian tersebut melalui keuntungan yang Anda dapatkan dari pembayaran bunga dan pokok pinjaman P2P lending Anda. Setiap produk P2P lending memiliki mitigasi risikonya sendiri. Beberapa P2P lending memberikan jaminan baik sepenuhnya maupun sebagian dari uang yang Anda investasikan. Yang lainnya memberikan skema penilaian ataupun KYC khusus pada calon peminjam sehingga kemampuan pengembalian investasi Anda terjamin. Yang pasti setiap P2P lending platform biasanya sudah memperhitungkan dan memberikan mitigasi tersendiri tersebut untuk risiko yang ada. Bunga yang cukup tinggi. Pada umumnya bunga yang didapatkan oleh lender dalam setiap platform P2P memiliki bunga yang cukup tinggi, sekitar 2 kali lipat dari bunga tabungan pada umumnya tersebut. Di linknya agak Pro ID post kelebihan dan kekurangan P2P lending bagi investors. Jadi itu adalah linknya tersebut kalau bisa mau lihat. Nomor 5 tersebut adalah buat tabel perbandingan kelebihan dan kekurangan dari online accounting berikut: FreshBooks, QuickBooks, Xero, and Wave. Pada akhir tabel dibuat analisisnya tersebut. FreshBooks kelebihannya dapat membuat target invoice, managerial project, dan dapat digunakan untuk menerima pembayaran secara online dari mana saja. Tadi kekurangannya, hingga saat ini artikelnya diterbitkan adalah sebelum support untuk Android yang tidak mendukung user tambahan secara gratis. Link tersebut misalnya www.kerjausahaan.com 2013-11 5 kurang pilihan software akuntansi terbaik tersebut. Itu ada sama kelebihan dan kekurangan kalau misalnya di link tersebut. QuickBooks. Kelebihan QuickBooks-nya tersebut adalah software buatan Amerika ini telah mendukung multi-user dan multi-currency. Tampilan yang menarik dengan dukungan fitur yang lengkap disertai tutorial dalam bentuk PDF dan video. Format laporan sangat lengkap disertai grafik dan hasil analisa. Fungsi reminder, multi departemen, multi gudang, payroll,
multi cabang dengan fasilitas sinkronisasi yang sangat powerful jika diintegrasikan dengan QB Point of Sale, QB Asset Manager. Laporan dan form bisa diekspor Microsoft Office dan PDF. Form dan laporan bisa di-customize sesuai kebutuhan dikit angka yang banyak, sehingga bisa diaplikasikan pada perusahaan besar. Jadi itu kelebihannya. Dan kekurangan tersebut, untuk keperluan analisa bisnis keuangan dan akuntansi nyaris tidak ada kekurangan dalam QB ini. Kalaupun ada mungkin hanya dari sisi keterbatasan bahasa, karena tutorial belum banyak yang membuatnya dalam bahasa Indonesia tersebut. Dengan Digital Gamer SCSS blogspot.com. Jenis software akuntansi kelebihan atau yang tadi itu kelingnya tersebut. Xero. Kelebihan Xero tersebut, keunggulan Xero ini adalah layanan kami adalah Anda dapat melihat proses pembukuan dan akuntansi Anda serta laporan keuangan yang sama persis dengan data-data keuangan yang digunakan dalam bisnis Anda, sehingga Anda mempercayai laporan keuangan ini tanpa khawatir terjadi perbedaan atau redundansi data. Jadi linknya https://www.tmp accounting ID service. Itu aja. Lalu kekurangan, tidak ada keraguan bahwa Xero dapat memberikan solusi yang kuat bagi bisnis kamu dengan kelengkapan fitur bersedia, fleksibilitas, mobilitas, dan kemudian akses dari berbagai pemilik usaha. Maka dari itu Xero Accounting Software sangat cocok untuk usaha kecil, menengah, hingga besar membutuhkan perangkat spesifik. Fitur akuntansi yang diberikan serta biaya bulanan yang terjangkau. Jadi linknya https://medio.com dan Legroll. Nah, kenapa menggunakan Xero? Jadi itu link tersebut. Jadi itu nanti lanjut lagi tersebut dari nomor 5 ini.